Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Langsung saja saya menanggapi kuliah kemarin yang belum saya tanggapi karena sebentar lagi akan UTS ya. Konsep dasar fikih ibadah dan fikih muamalah. Tanggapan kuliah online, mata kuliah studi fikih, prodi tadris bahasa Inggris semester 2. Pertama, ini dari dasar dulu. Pertama, Islam ya, agama Islam, syariat Islam itu ada 3 ya kandungannya ya. Ada akidah, ada akhlak, ada fikih. Nah, kajian kita adalah fikih ya. Apa itu fikih? Nah, ini al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Adalah pemahaman terhadap aturan-aturan praktis amaliyah yang digali melalui proses istinbat dari dalil-dalil syar'i. Dari sini fikih itu bersifat dhanni ya, bersifat dhon. Artinya yang digali itu adalah hal-hal yang bersifat dhon, yang bersifat praduga, yang belum jelas. Kalau sudah qat'i itu tidak ada fikih, tidak ada al-muktasabu ya, tidak perlu diproses melalui ijtihad. Oleh karena itu, ketentuan hukum-hukum fikih menjadi medan al-ikhtilaf, wilayah perdebatan, dan qabilun litaghayyur, dapat berubah sesuai perubahan waktu, kondisi, dan situasi. Sedangkan hukum-hukum amaliyah yang diambil dari dalil-dalil qat'i disebut syariat. Nah, ini yang dimaksud syariat. Ketentuan-ketentuan hukum syariat tidak bisa berubah. Ghairu qabilin litaghayyur, seperti haramnya melakukan zina, pencurian, wajibnya sholat 5 waktu. Jadi ini, kalau fikih medannya itu don, sehingga bisa saja berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sementara hukum-hukum amaliyah yang diambil dari dalil qat'i, yang sudah dalilnya sudah qat'i, itu tidak mungkin berubah ya, karena sudah qat'i. Ya, itu bukan medannya, bukan fikih. Ya. Nah, kita lanjut fikih ibadah. Nah, fikih ibadah secara bahasa adalah bermakna al-khudu' wat tadallul, tunduk dan merendahkan diri. Secara istilah, ibadah adalah merendahkan diri, tunduk dan patuh seutuhnya hanya kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah berarti menjalankan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangannya tanpa mengurangi, menambah, dan mempertanyakan alasan mengapa ia memerintahkan atau melarangnya. Nah, namanya ibadah. Jadi ibadah itu hubungannya manusia dengan Allah sebagai bentuk ketaatan dia, sebagai bentuk kehambaan dia kepada Allah. Jadi tanpa menanyakan mengapa ya. Karena untuk menguji kualitas kehambaannya. Nah, oleh karena itu fikih ibadah yaitu fikih yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya ya, seperti pelaksanaan sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Fikih ibadah mempunyai beberapa prinsip dan karakteristik. Nah, ini yang penting. Karakteristik ibadah diantaranya. Pertama, al-aslu fil ibadah at-ta'abbud ya. Asal dari ibadah adalah penghambaan. Kedua, innallaha la yu'badu illa ma syara'a. Allah tidak akan memberikan penghambaan kecuali apa yang ia syarakkan, kecuali apa yang ia perintahkan. Yang ketiga, al-ibratu fil ibadah bil mabani wal ma'ani. Ya, apa yang dianggap dalam ibadah adalah secara konteks, format, dan substansinya. Nah, apa 3 hal ini? Kita jelaskan. Pertama, al-aslu fil ibadah at-ta'abbud. Prinsip dasar ibadah adalah penghambaan kepada Allah.
dalam arti menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Apa adanya tanpa mempertanyakan ilat, alasan, hikmah dan maslahahnya. Meskipun harus diyakini bahwa ketentuan Allah pastilah mengandung nilai kemaslahatan bagi hambanya. Manusia sebagai hamba dituntut untuk menjalankannya sebagaimana tata cara yang telah disyariatkannya. Jadi kalau ibadah, ghairu ma'qulil makna istilahnya ya. Kenapa salat duhur 4 rakaat misalnya ya. Kenapa salat duhur digantungkan dengan tergelincirnya matahari? Nah, kan ghairu ma'qulil makna. Kenapa diperintahkan puasa? Nah, tapi diyakini bahwa apa yang diperintahkan itu mengandung maslahah, mengandung hikmah kepada hambanya itu sendiri ya. Tapi tanpa harus ditanyakan karena konsepnya adalah at-ta'abbud. Yang kedua, innallaha la yu'badu illa bima syar'a. Ibadah kepada Allah harus mengacu kepada ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Nah, kalau ibadah harus ada dalil. Tidak boleh, kalau ada dalil yang memerintahkan, maka tidak boleh dilaksanakan. Jadi ibadah itu harus ada dalil yang memerintahkan. Ya. Tidak boleh menciptakan ketentuan dan cara-cara baru yang tidak termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ketentuan dan cara baru dalam ibadah yang tidak termaktub dalam kedua sumber di atas adalah bid'ah. Jadi ibadah itu harus ada dalil, harus ada perintah. Salat ada dalilnya. Kalau tidak ada dalil maka tidak boleh dilaksanakan. Ibadah itu ke sana ya. Harus ada dalil. Yang ketiga, al-ibratu fil ibadah fil mabani wal ma'ani. Yang menjadi fokus perhatian dalam ibadah adalah format dan hakikatnya. Format, bentuk, dan substansinya. Setiap sesuatu memiliki dua dimensi, yaitu format dan hakikat, lahir dan batin. Misalnya sholat memiliki dua dimensi. Dimensi luarnya adalah gerakan-gerakan, mulai dari mengangkat tangan, berdiri, rukuk, sujud, sampai pada menolehkan wajah ketika salam dan bacaan-bacaan, mulai dari doa iftitah, Fatihah, sampai pada salam. Sedangkan dimensi hakikat dalam sholat adalah pendekatan diri kepada Allah, khusyuk dan khudu yang mengantarkan pada kesolehan individual dan kesolehan sosial. Jadi dua ini kalau ibadah. Format dan substansinya harus ada. Kalau ibadah, gerakan dan kekhusyuan harus ada ya. Namanya ibadah. Sehingga akan tercapai kesalehan individual dan kesolehan sosial ya. Ibadah. Jadi dua yang dipandang ibadah, format dan isinya. Nah, sekarang muamalat. Apa bedanya nanti? Kita bisa mengetahui perbedaan antara fikih muamalat dan fikih ibadah. Fikih muamalah yaitu fikih yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Jadi hubungan sesama manusia, fikih sosial. Seperti jual beli, hukum piutang, gadai, sewa menyewa, politik, dan lain-lain. Nah, bedanya ke sana ya. Bedanya kalau ibadah dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhannya. Kalau muamalah, hubungan sesama manusia atau fikih sosial. Nah, sehingga fikih muamalah ini juga memiliki beberapa prinsip dan karakteristik. Antara lain, bina'uhu ala asasil mabadi'il ammah. Ya. Al-aslu fil muamalah al-iltiqa al-ilfat ila ma'ani. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Bina'uhu ala mura'atil ilali wal masalihi. Al-jam'u baina sabati wal murunati. An-nususu fil muamalat ijmaliyatun kulliyatun. Apa penjelasannya? Yang pertama, bina'uhu ala asasil mabadi'il ammah. Jadi fikih muamalah dibangun atas prinsip-prinsip universal ya, prinsip-prinsip umum. Seperti nilai keadilan, kesetaraan, musyawarah, saling membantu, dan toleransi. Dengan prinsip-prinsip di atas, maka fikih muamalah sesungguhnya merupakan gerakan moral dengan menjunjung hak dan kewajiban masing-masing pihak secara proporsional. Karena hubungannya dengan sesama manusia, maka yang dibangun prinsip-prinsip ini. Apapun formatnya nanti, apapun bentuknya nanti, yang penting prinsip-prinsip ini harus ada.
Makanya dalam jual beli berkembang. Dulu udah ada jual beli online, sekarang ada. Berkembang. Dulu kalau dalam bank dulu udah ada akad murabahah, mudharabah, sekarang ada. Berkembang. Nah, jadi kalau ibadah tidak ada dalil yang melarang itu boleh, walaupun tidak ada dalil. Jadi catatannya beda. Tidak ada dalil yang melarang, boleh dilakukan. Nah, kalau ibadah harus ada dalil. Nah, kalau tidak ada dalil tidak boleh. Kalau muamalah, kalau tidak ada dalil yang melarang, boleh. Nah, itu bedanya. Makanya prinsipnya prinsip umum, prinsip-prinsip ammah. Yang kedua, al-aslu fil muamalati al-iltifatu ilal ma'ani. Prinsip dalam fikih muamalah adalah mengutamakan substansi daripada format. Jadi yang diutamakan adalah substansinya, bukan formatnya. Kalau tadi ibadah, dua-duanya harus ada. Dalam transaksi jual beli misalnya, lebih diutamakan prinsip tarodin, suka sama suka, sebagai substansi daripada ijab qabul, yang hanya merupakan format dan manifestasi dari tarodin. Ya. Walaupun ijab qabul itu kan sesungguhnya untuk menjadikan suka sama suka, ya, menampakkan suka sama suka, maka dibentuk ijab qabul. Dalam muamalah dimensi luar bisa berubah sesuai dengan perkembangan peradaban umat manusia. Ya, dimensi luar ini kan ijab qabul. Bisa saja berubah. Jual beli online kan tidak ada ijab qabulnya. Tapi substansinya suka sama suka. Oh, boleh. Nah, nanti ke sana ya. Jadi yang dianggap substansinya. Yang ketiga, al-aslu fil muamalati al-ibahah. Nah, ini. Asal dari muamalah adalah ibahah. Pada dasarnya muamalah adalah diperbolehkan. Ini diperlukan. Ini berarti untuk mengharamkan suatu praktek muamalah diperlukan dalil yang melarangnya. Ya. Kalau tidak ada dalil yang melarangnya, apapun bentuk model muamalahnya itu boleh. Baik nas Al-Quran maupun nas hadis. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Senada dengan kaidah ini adalah kaidah al-muamalatu tolkun hatta yaditul man'u. Aktivitas muamalah itu bebas kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi bebas kecuali ada dalil yang melarangnya. Apapun bentuknya, makanya berkembang dalam muamalah. Kaidah ini didasarkan pada ayat Al-Quran, diantaranya wa qad fassala lakum ma harrama alaikum. Dan Allah telah menjelaskan secara rinci hal-hal yang telah diharamkannya. Mafhum ayat ini adalah bahwa segala hal yang tidak dijelaskan secara rinci, keharamannya berarti halal. Kalau ada hal-hal yang tidak dijelaskan secara rinci, keharamannya berarti halal. Nah, itu dalam hal muamalah. Kalau ibadah tidak harus rinci, harus ada dalil yang membolehkannya. Nah, kalau ibadah. Yang keempat, al-jam'u bainas sabati wal murunati. Fikih muamalah memadukan antara ketegasan dan kelenturan. Dalam muamalah ada bagian yang tidak bisa berubah dan ada bagian yang bisa berubah. Ada dua bagian muamalah yang tidak dapat berubah. Pertama, prinsip-prinsip dasar muamalah tadi itu ya, seperti tarodi, kejujuran, monopoli, dan riba. Kedua, yang menyangkut maqasidus syariah. Ya. Sedangkan yang bisa berubah sejalan dengan perubahan situasi dan kondisi adalah yang berkaitan dengan teknik operasional, bagaimana menjalankan muamalah itu. Jadi bentuknya. Ada kaidah yang mengatakan as-sabatu fil usuli wal maqasidi wal murunatu fil furu'i wal wasaili. Konstan dalam hal prinsip dan tujuan dan lentur dalam persoalan cabang dan media atau sarana. Makna kaidah ini adalah ketentuan yang mengatur maqasid bersifat konstan. Sedangkan ketentuan yang mengatur tata cara atau wasilah untuk mencapai maqasid bersifat lentur. Dalam tataran teori, hampir semua ulama sepakat atas kaidah ini. Namun dalam tataran pemahaman ketentuan hukum mana yang termasuk kategori maqasid dan mana yang wasilah dan dalam ranah mana kaidah ini diterapkan masih menjadi perbincangan serius di kalangan ulama. Bahkan menimbulkan pro kontra. Misalnya sholat, apakah ia maqasid yang bersifat konstan ataukah ia wasilah yang elastis keberadaannya? Nih.
Kalau dalam muamalah mengedepankan sabat wal muruna. Kemudian prinsip yang kelima, an-nususu fil muamalati ijmaliyatun kulliyatun. Teks-teks atau dasar-dasar ayat Al-Quran hadis yang mengatur persoalan muamalah itu bersifat global, universal, dan berupa prinsip-prinsip dasar. Kondisi seperti ini bukan tanpa disengaja oleh oleh Allah. Allah sengaja memberi aturan demikian agar ajaran muamalah dapat bergerak dinamis, merespon aneka persoalan hukum yang terus berkembang di tengah masyarakat. Jadi, dalil-dalil dalam Al-Quran hadis tentang muamalah itu ijmali, global. Sehingga karena global, jadi bisa dikembangkan oleh masing-masing individu sesuai. Bisa merespon perkembangan zaman dan di tengah-tengah masyarakat. Ini. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.